Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwanuddin, mahasiswa Universitas Pamulang, mahasiswa reguler C. Saya di sini akan mempresentasikan tugas audit sumber daya manusia. Adapun pembahasan yang akan saya bahas adalah yang pertama, audit kepuasan kerja, yang kedua, audit ketaatan kerja, dan yang ketiga, audit budaya perusahaan. Audit kepuasan kerja, menurut Jennifer and Greed 1998, aspek-aspek yang mempengaruhi kepuasan kerja pegawai antara lain, yang pertama, kesesuaian aspek kepribadian pegawai dengan karakteristik pekerjaan atau job fit. Yang kedua, kesesuaian nilai-nilai pegawai dengan karakteristik pekerjaan atau motivational job. Yang ketiga, kesesuaian nilai-nilai pegawai dengan lingkungan sosial di perusahaan atau organizational fit. Menurut Hertzberg, setiap pekerja memiliki dua kebutuhan antara lain. Yang pertama, hygiene needs, terkait dengan kebutuhan akan gaji, tunjangan kesejahteraan, keamanan, dan kondisi lingkungan kerja, hubungan harmonis antara atasan dengan bawahan, serta imbalan jasa yang diterima. Yang kedua, motivators need, terkait dengan pekerjaan yang menantang, pengakuan akan prestasi dengan kesempatan untuk mengembangkan diri. Pekerja akan merasa senang apabila motivator need terpenuhi dan merasa tidak puas bila tidak terpenuhi. Di samping pemenuhan kebutuhan pribadi, ada aspek lain yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Aspek lain tersebut antara lain iklim kerja, tim kerja, dan kepemimpinan yang sesuai merupakan aspek yang turut mendorong semangat pegawai untuk bekerja produktif dan menampilkan kinerja yang memuaskan. Bahkan sistem penggajian, pemberian kewenangan, keselarasan nilai pribadi dengan nilai-nilai utama perusahaan terbukti juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja pegawai. Untuk dapat memperoleh informasi mengenai aspek apa saja yang berperan dan tingkat pengaruh aspek-aspek tersebut terhadap kepuasan kerja, auditor dapat melakukan audit kepuasan kerja dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Audit ketaatan kerja. Dalam mengaudit ketaatan, perlu dibedakan antara audit ketaatan internal dengan audit ketaatan eksternal. Audit ketaatan kerja internal. Audit ketaatan internal merupakan pemeriksaan apakah praktek kebijakan, sistem, prosedur SDM yang diterapkan perusahaan sudah sesuai dengan peraturan-peraturan Code of Conduct standar yang berlaku terkait dengan pengelolaan SDM. Audit ketaatan internal ini sangat luas cakupannya, antara lain kebijakan, sistem, dan prosedur SDM, yaitu perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan, manajemen karir, penilaian kinerja, dan balas jasa. Lalu kontrak kerja pegawai, uraian dan persyaratan jabatan, proses induksi, rencana suksesi, penempatan pegawai, pengunduran diri atau pemberhentian pegawai. Sekarang audit ketaatan kerja eksternal. Audit ketaatan eksternal mencakup yang pertama, pemeriksaan praktek pengelolaan SDM di perusahaan apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemerintah seperti peraturan dalam bidang pengupahan,
peluang kerja yang tidak diskriminasi, undang-undang pensiun, asuransi tenaga kerja, penggunaan tenaga kerja anak-anak, kesehatan dan keselamatan kerja, serta kebebasan berserikat dan hak KKB. Yang kedua, pemeriksaan praktek pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengelolaan lingkungan hidup, peraturan pembangkitan tenaga nuklir, peraturan penggunaan energi, peraturan Go Green. Audit ketatan eksternal merupakan pemeriksaan legal atau ilegalnya praktek pengelolaan SDM yang dilakukan perusahaan dan bila ada penyimpangan tersebut disengaja atau karena kurangnya kehati-hatian. Audit budaya perusahaan. Budaya perusahaan mencerminkan nilai-nilai yang dianut bersama dan menjadi pedoman bagi pimpinan maupun pegawai dalam berperilaku. Nilai-nilai yang terkandung dalam budaya perusahaan merupakan nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan. Dalam mengaudit budaya perusahaan, auditor sebaiknya memeriksa dari artefak yang ada di dalam perusahaan. Contoh, perusahaan A yang memiliki nilai-nilai utama integritas, teamwork, adaptability, concurrent of fostering change akan tetapi tidak menetapkan nilai-nilai tersebut dalam profil staf sebagai kompetensi yang dipersyaratkan maupun sebagai bagian dari kompetensi yang dinilai dalam penilaian kinerja, jelas belum menerapkan fungsi rekrutmen, seleksi, dan penilaian kinerja berbasis kompetensi selaras dengan nilai-nilai utama perusahaan. Selain artefak, auditor juga dapat mengidentifikasi budaya perusahaan dengan cara melakukan survei. Pimpinan perusahaan perlu melakukan audit budaya perusahaan dalam rangka menilai keselarasan dan konsistensi penerapan nilai-nilai utama. Bila belum selaras, perlu melakukan perubahan dan membangun budaya perusahaan yang diinginkan. Upaya perubahan dan pembangunan budaya ini merupakan keharusan dan merupakan prioritas utama bagi setiap perusahaan. Nilai-nilai utama yang perlu diberlakukan dan diinternalisasikan mencakup antara lain orientasi pelanggan, efisiensi, orientasi pada tim yang sinergik dan berpikir strategik serta global. Fungsi audit bagi perusahaan. Memastikan terkait peraturan dan prosedur yang harus dipatuhi oleh seluruh elemen manajemen, memberi penilaian yang baik dan meningkatkan pengawasan efektif dengan biaya sewajarnya, serta mengidentifikasikan sistem pengendalian yang diterapkan, memperbaiki sistem operasional perusahaan agar lebih efektif dan efisien, memastikan bahwa data yang dimiliki dan diolah di dalam perusahaan dapat dipertanggungjawabkan. Manfaat audit bagi perusahaan. Kalau misalnya ada yang nanya, manfaat audit bagi perusahaan apa sih? Yang pertama, menambah integritas suatu laporan sehingga laporan tersebut dapat dipercaya untuk kepentingan pihak luar entitas seperti pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan sebagainya. Yang kedua, mencegah dan menemukan fraud yang dapat dilakukan oleh manajemen perusahaan yang diaudit. Yang ketiga, memberikan dasar yang dapat dipercaya untuk pemberitahuan kepada pegawai. Yang keempat, menyiapkan kesalahan dan penyimpangan dalam sebuah catatan dalam laporan. Tujuan audit bagi perusahaan.
Audit sangat penting untuk dilakukan bagi sebuah perusahaan dengan tujuan atau penilaian atau pemeriksaan kebenaran atas semua transaksi yang telah dibuat oleh perusahaan dilakukan oleh pihak ketiga atau pihak luar perusahaan yang bersifat independen dan tidak memihak siapapun dalam perusahaan tersebut. Pelaporan hasil audit. Penyusunan laporan audit SDM merupakan hal yang wajib dilakukan oleh auditor sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan audit yang telah dilakukannya. Pada dasarnya, penyusunan laporan audit SDM mencakup tahap pra-pelaporan dan penyusunan laporan audit. Tahap pra-pelaporan ini terdiri dari tahap diskusi dan tahap klarifikasi. 4 hal yang perlu diperhatikan dalam tahap penyusunan laporan. Yang pertama, makna laporan audit. Yang kedua, bentuk atau format harus sesuai dengan rencana atau sesuai dengan kesepakatan dengan audit. Yang ketiga, sistematika laporan harus cermat, lengkap, dan mengikuti suatu pola tertentu. Dan yang keempat, penyusunan laporan harus ringkas dan padat dengan gaya positif. Pelaporan hasil audit. Sistematika pelaporan hasil audit. Yang pertama, pendahuluan merupakan executive summary di mana terdiri A. Tujuan dan ruang lingkup audit. B. Ringkasan keseluruhan isi laporan. 2. Laporan inti semua audit berisi analisa temuan dan pendapat auditor. Pelaporan hasil audit. Sistematika pelaporan hasil audit. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan ini merupakan executive summary di mana terdiri dari tujuan dan ruang lingkup audit, lalu ringkasan keseluruhan isi laporan. Yang kedua, laporan inti temuan audit berisi analisa temuan dan pendapat auditor. Yang ketiga, penutup berisi rekomendasi. Yang keempat, lampiran antara lain berupa program dan rencana audit, manajemen kontrol kuesioner, matriks temuan hasil konfirmasi dan klarifikasi yang telah disetujui dan ditandatangani oleh audit. Korespondensi dengan audit dalam rangka audit. Kesimpulan, untuk mencapai kepuasan kerja ada 2 kebutuhan pegawai yang harus dipenuhi, yaitu hygiene needs dan motivator needs. Lalu audit ketaatan kerja dibagi menjadi 2, antara lain audit ketaatan kerja internal dan audit ketaatan kerja eksternal. Lalu untuk mengaudit budaya perusahaan, auditor harus memeriksa dari artefak yang ada di perusahaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.